Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dicintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Baik Kak Arsad, alhamdulillah. Kak Arsad baik juga? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Kak Arsad akan bercerita kepada adik-adik sekalian. Cerita apa Kak? Tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, seru ya Kak ya, pasti seru ya ini kelahiran Dari Nabi kelahiran ya. sampai masa kecil Nabi Muhammad, teman-teman. Oh, asik deh. Gimana Kak ceritanya Kak? Jadi begini, pada waktu itu dulu teman-teman, pada suatu hari Raja Abraha mengirimkan pasukan bergajah, teman-teman. Pasukan gajah? Iya. Jadi maksudnya tentaranya gajah-gajah gitu Kak? Enggak, tentaranya orang, tapi tunggangannya gajah. Oh gitu, bukan kuda ya Kak ya? Bukan, gajah. Jadi nanti itu tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi diikat belalai gadingnya, terus diikat ke Ka'bah empat sisi, terus ditarik nanti Ka'bahnya sama semua gajahnya, ambrol langsung Ka'bahnya. Oh gitu rencananya tentara Abraha. Iya teman-teman. Mau menghancurkan Ka'bah. Iya. Terus mereka gimana, itu Kak? dari Yaman teman-teman. Berhasil nggak Kak? Oh belum tentu teman-teman. Oh gimana Kak? Pas akhirnya dikirimin pasukan berkuda ke kota Mekah. 200 untanya Abdul Muthalib, jangan ketuker sama Abu Thalib. Abdul Muthalib, Abu Thalib. Oke? Dirampas 200 untanya Abdul Muthalib, teman-teman. Abdul Muthalib itu yang kakeknya Nabi itu ya Kak? Iya teman-teman. Terus akhirnya minta lagi si Abdul Muthalib, Abraha, tolong kembalikan 200 unta saya ini. Terus Abraha bilang, kenapa engkau meminta unta kamu sendiri, bahwa saya akan datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kata si Abdul Muthalib gini, unta-unta itu milik saya. Jadi saya yang akan menjaga unta-unta saya. Dan Ka'bah itu milik Allah. Jadi Allah yang akan menjaga Ka'bah. Oh gitu. Kata Abdul Muthalib gitu. Abdul Muthalib berarti dia hanya bertugas hanya minta unta-untanya kembali. Iya. Ya Ka'bah. Abraha pun marah dalam hati. Dia berkata, tidak ada yang bisa menghalangiku. Datang burung ababil, teman-teman. Tiba-tiba datang burung ababil. Iya teman-teman. Iya teman-teman. Nama burungnya sih sebenarnya bukan ababil. Ababil itu artinya berkelompok. Jadi burungnya itu berkelompok, teman-teman. Jadi pasukan burung ya? Iya. Gerombongan burung Itu teman-teman. Tiba-tiba datang. Gitu. Serme itu teman-teman. Mereka membawa batu panas, bukan dari dunia teman-teman, tapi dari api neraka, teman-teman. Oh serem banget ya. Jadi burung ababil membawa batu dari neraka untuk menyerang tentara gajahnya Abraha. Iya teman-teman. Terus apa yang terjadi Kak? Kulit pasukan Abraha ya, itu seperti daun yang dimakan ulat. Bolong-bolong maksudnya. Nengoknya kamera. Bolong-bolong gitu teman-teman. Jadi tentara Abraha dilemparin dilemparin batu sama burung. Kok iya. Dilemparin burung sama batu, kembali ompongnya jadinya. Dilemparin batu sama burung ababil. Iya. Terus gimana dong? Mati dong. Iya, gajah-gajahnya ada dua pendapat teman-teman. Ada yang bilang gajah-gajahnya selamat, ada yang bilang gajah-gajahnya itu juga mati. Tapi ya lebih kuat pendapatnya ya gajah-gajahnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya sih kasihan kali gajah yang mati. Iya. Jadi gajahnya diselamatkan oleh iya, Allah. Kayaknya terus tentara-tentara Abrahanya pada tewas, dilemparin batu ya. Seperti apa tadi? Daun-daun kering beterbangan gitu ya. Daun kering lagi. Daun-daun yang bolong-bolong. Dimakan ulat gitu ya Kak.
Ya, jadi artinya tidak berhasil dong ya tentara Iya. Abraha hendak menghancurkan Ka'bah itu ya. Tidak berhasil ya, tak mungkin berhasil ya. Jadi sedihnya teman-teman, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, teman-teman. Oh gitu. Jadi tadi Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah karena pada saat kelahiran Nabi itu terjadi peristiwa tentara Abraha tadi, pasukan Iya, gajah menyerang iya. Ka'bah. Oh gitu ya Kak Arsad ya, makanya disebut tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad itu anak yatim loh, teman-teman. Loh, ibu bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Bapaknya meninggal pas pulang dari Syam ke Mekah. Oh gitu. Itu nabinya sudah lahir belum Kak Arsyad? Belum. Jadi waktu Nabi masih dalam kandungan, ayahnya Nabi Abdullah itu sudah meninggal. Sudah. Kasihan banget ya Kak Arsyad ya. Pas umur 6 tahun sebesar Kak Arsyad, ibundanya meninggal. Akhirnya diasuh sama kakeknya. Oh gitu. Akhirnya kakeknya saat umur 8 tahun meninggal juga. Jadi waktu dalam kandungan ayahnya meninggal, sehingga Nabi itu waktu lahir adalah yatim, tidak punya ayah. Terus waktu umur berapa? Umur 5 apa umur 6 Kak? 6. Umur 6 tahun ibunya pula meninggal. Ih, sedih banget ya Rasulullah ya. Jadi akhirnya yatim piatu ya. Dia Diasuh oleh abis ibunya itu diasuh pas lagi masih ada ibunya. Itu disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Oh, punya ibu susu ya. Oh, zaman itu dahulu disingkat ada jadi Halimah. Padahal namanya Halimatus Sa'diyah. Apa artinya Kak Halimatus Sa'diyah? Nggak tahu teman-teman. Oh, nama doang sih kayaknya. Gitu. Itu ibu susuan Nabi. Iya. Jadi yang menyusukan Nabi pada waktu masih bayi. Oh gitu. Terus gimana Kak Arsad? Dipelihara oleh kakeknya. Kakeknya siapa namanya tadi Kak? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, kakek Nabi. Sampai usia berapa Kak? 8 tahun. 8 tahun. Hanya 2 tahun. Kakek Nabi. Kakek Nabi itu orang terkenal ya di Quraisy ya Kak, katanya ya. Gitu. Terus kakek Nabi tadi siapa namanya Kak? Ya tadi aku udah sebutin. Lupa umpungnya. Ya Allah. Ayo tebak adik-adik. Abdul Muthalib apa Abdul Thalib ya? Kayaknya Abdul Muthalib ya Kak Arsad ya. Iya, masa lupa. Iya deh, Abdul Muthalib kakek Nabi. Gini Pung. Terus apa yang terjadi setelah kakek Nabi Abdul Muthalib meninggal juga, Syad? Kak Arsad. Tebak dong adik-adik. Tebak. Lalu diasuh oleh siapa lagi? Masa nggak tahu? Terus oleh pamannya itu ya? Iya teman-teman. Terus kalau misalnya kakak Arsad marah nanti ya gara-gara adik-adik ya udah gitu kayak gitu akhirnya adik-adik bilang ya la tatabu alaikal jannah kayak Kak Arsad. Apa itu Kak Arsad? Hadis. Jangan engkau marah bagimu surga. Oh, jadi kalau kita emosi nggak bagus ya Kak Arsad ya, nggak usah marah-marah ya. Nggak usah. Jadi harus sabar aja. Ya, tapi Mama Arsad tuh suka marah-marah kayak kakak adik-adik. Mamanya Kak Arsad suka marah-marah? Betul. Bilangin tuh kalau gitu. Apa tadi bilangnya? La tabub walakal jannah. Oh, jadi hafalin ya teman-teman. Jadi kalau orang sabar itu balasannya surga, walakal jannah. Gitu. Engkau akan masuk ke dalam surga gitu. Iya. Terus akhirnya diasuhlah si Nabi Muhammad sama pamannya. Saat umur 12 tahun diajak pergi ke Syam gitu teman-teman. Gitu. Jadi sampai sini dulu ya cerita Arsyad teman-teman. Singkat kali Kak Arsad. Jadi itu udah 9 menit loh teman-teman. Oh, udah 9 menit. Oh iya deh. Oke deh Kak Arsad. Ntar lama lagi ngupload ya teman-teman. Terima kasih Kak Arsad. Nanti lain kali sambung lagi ya Kak Arsad ya. Ceritanya Wahyu pertama. Tentang Nabi Muhammad juga ya.
Baiklah Kak Arsa. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Dadah, dadah Kak Arsyad.